kita muslimin Indonesia ikut ketetapan dari pemerintah atau mengikuti waktu wukuf jamaah haji di Padang Arafah, Arab Saudi nanti? Jawabannya perlu dikaji dari berbagai sudut pandang. Nah, berdasarkan kondisi geografis, ada dua cara menentukan awal bulan Hijriah berdasarkan global dunia Islam. Yang pertama adalah wihdatul matla', yaitu hilal mengikuti satu negeri saja. Menurut pendapat ini, jika hilal telah nampak di satu negeri, misalnya di kota Mekah, maka seluruh kaum muslimin di dunia wajib untuk mengikuti hilal tersebut. Dalilnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah atau berhari rayalah kalian karena melihat hilal juga. Namun dengan metode wahdatul matla' ini, realitanya negeri kaum muslimin itu tidak hanya satu, tapi sudah terpecah-pecah ke dalam berbagai macam negara dengan kebijakan yang tidak bisa diintervensi satu negara dengan negara yang lainnya. Kecuali bila ada kesepakatan antar negara-negara muslim tersebut ya. Namun kenyataannya tidak ada kesepakatan itu. Jika wahdatul matla' dipaksakan, maka akan terjadi perselisihan kaum muslimin di satu negara, di mana sebagian masyarakat berhari raya bersama pemerintahnya, sebagian lagi berpuasa dan berhari raya mengikuti negara yang lain. Metode yang kedua adalah ikhtilaful matali', yaitu hilal mengikuti negeri masing-masing ya. Ikhtilaful matali' artinya tempat terbitnya berbeda-beda di negara masing-masing. Nah, kalangan yang berpedoman dengan ikhtilaful matali' ini mendasarkan pendapatnya pada hadis Quraib ya, di mana ketika ia mengunjungi negeri Syam, masyarakatnya mengawali puasa di malam Jumat. Sedangkan ketika ia kembali ke Madinah, ia bertemu dengan sahabat Ibnu Abbas yang di Madinah penduduknya mengawali puasa di malam Sabtu. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa sejak zaman dahulu, zaman sahabat, antara negeri Islam itu mempunyai ketetapan yang berbeda untuk mengawali berpuasa, termasuk mengawali tanggal 1 Hijriahnya. Artinya wajib bagi tiap-tiap penduduk di negeri untuk berpuasa atau mengawali tanggal 1 Hijriah berdasarkan ru'yah atau perhitungan di negerinya masing-masing. Oleh karena itu, jika melihat realitas yang ada di dunia muslim sekarang, maka pendapat yang lebih mungkin adalah kaum muslimin wajib mengikuti penetapan dari pemerintah negara masing-masing. Sampai nantinya kaum muslimin berada di bawah satu kesatuan atau negara-negara Islam saling berkonsolidasi, bekerja sama ya, untuk menetapkan awal dan akhir bulan Hijriah, termasuk bulan Ramadan dan bulan Zulhijjah. Nah, dalam konteks ASEAN, para menteri agama sudah membentuk namanya MABIMS ya, yakni Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Mereka berkumpul dan menyepakati bahwa imkanur ru'yat atau kemungkinan untuk ru'yat hilal dianggap memenuhi syarat apabila posisi hilal ketinggiannya adalah 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Jadi berdasarkan dua metode ini, yaitu wahdatul matla' dan ikhtilaful matali' ini, maka yang lebih visible untuk dilaksanakan adalah yang kedua, yaitu ikhtilaful matali', di mana tempat terbit hilal berdasarkan negara masing-masing. Oleh karena itu, terbitnya hilal atau matla' Indonesia akan berbeda dengan matla' Arab Saudi. Yang perlu kita ketahui bahwa perbedaan ini terjadi karena kita memakai dua kalender yang berbeda, yakni kalender Syamsiah berdasarkan peredaran matahari dan kalender Qomariyah berdasarkan bulan. Penanggalan Islam atau Hijriah berdasarkan peredaran bulan, sedangkan kalender nasional itu berdasarkan peredaran matahari atau Syamsiah. Berdasarkan peredaran matahari atau kalender Syamsiah,
Maka negara-negara di wilayah timur akan lebih dahulu memulai hari. Misal Indonesia itu berjarak 4 jam dengan Arab Saudi. Indonesia 4 jam lebih awal di Arab Saudi. Kalau di Indonesia sudah jam 6 maghrib misalnya, maka di Arab Saudi baru jam 2 siang. Tetapi berdasarkan sistem kalender Hijriah, Arab Saudi bisa 20 jam lebih awal, yaitu ketika maghrib di sana sudah melihat hilal, kemudian di Indonesia belum melihat hilal. Artinya meskipun kita sudah jam 10 atau 11 malam, di Saudi sudah melihat hilal maghribnya, di Indonesia belum melihat. Jadi jaraknya adalah bisa 20 jam. Alasan kedua, soal wukuf yang dijadikan patokan untuk berpuasa Arafah. Perlu diingat bahwa Nabi Muhammad SAW melaksanakan ibadah haji dan berwukuf di Padang Arafah itu pada tahun 10 Hijriah. Sedangkan perintah untuk berpuasa Arafah itu sejak tahun 1 atau 2 Hijriah. Jadi dari tahun 1, 2, 3, 4 dan selanjutnya itu belum ada wukuf dan puasa tetap dijalankan. Oleh karena itu, puasa Arafah tidak berpatokan pada wukufnya jamaah haji di Padang Arafah, tetapi berpatokan pada tanggal 9 Zulhijjah yang ditetapkan di negeri masing-masing. Lebih lanjut, jika suatu saat di Mekah terjadi pandemi, keadaan darurat, perang dan sebagainya, sehingga tidak ada jamaah haji yang wukuf, tetap kewajiban puasa Arafah akan ada, yaitu tanggal 9 Zulhijjah.